Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Teras Aceh dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya ditemani Ketua Komisi C DPRK Simelu, yaitu Bapak Ihya Ulumuddin SPMH. Selamat sore Pak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program Pakso Sudut Pandang kali ini kita akan membahas terkait lambannya progres pembangunan jalan multi-use di Kabupaten Simelu. Untuk ini kita akan membahas bersama Bapak Ihya Ulumuddin, Ketua Komisi C DPRK Simelu membidangi infrastruktur. Baik pemirsa, sebelum kita akan melanjutkan perbincangan kita, terlebih dahulu kita akan menyimak video kunjungan kerja Komisi C DPRK Simelu ke lokasi pembangunan jalan multi-use di beberapa kecamatan. Ini titik nol proyek multi-use yang dikerjakan oleh Pelamboyan di Desa Lubuk Baik menuju Serafon. Nah, ini ada tanda-tanda aktivitas. Jadi 24 kilo itu dihitung titik nolnya dari sini. Serafon ya? Inilah ruas jalan ya? Ruas Pelamboyan. Pelamboyan ini ya? Ini masih jalan awal nih. Jalan awal ya? Ya lah, belum ada nih. Ini masih yang dulu robos Aleng dulu ini. Kan Aleng yang robos dulu. Tidak milih. Dan Alafan. Ya. Tepatnya Langi Pak Ketua ya? Ya, di Desa Langi ya, ruas pekerjaan Pelamboyan. Seharusnya sudah dinikmati aspalnya oleh masyarakat di Kecamatan Alafan. Tapi sampai saat ini ya kondisinya masih seperti ini. Sekarang tim DPRK Simelu sudah berada di Desa Langi. Masih berada di jalur atau di ruas proyek multi-use Lubuk Baik Serafon yang dilaksanakan oleh Pelamboyan. Nah, di sini kami menemukan tidak ada penanganan sama sekali. Yang ada tadi dari Serafon ke sampai Simpang Serafon lewat sedikit itu sudah teraspal 2,5 kilo lebih kurang, dan ada hamparan base B lebih kurang 10 kilo. 7 kilo ya. Nah, diperkirakan seperti itu. Nah, ini masih di ruas yang sama. Nah, ini tidak ada penanganan sama sekali. Tidak ada tanda-tanda aktivitas. Ya, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Nah, sebab itu ini perlu segera diambil tindakan dari pemerintah Aceh. Artinya perusahaan Pelamboyan ini sepertinya tidak sanggup bekerja atau menuntaskan pekerjaannya sesuai dengan surat perjanjian kerja, dikarenakan deadline waktu yang tinggal hanya 6 bulan lagi. Sementara yang sudah 1,5 tahun dari belakang atau lebih kurang 1 tahun yang hanya baru mereka kerjakan, pengaspalan baru lebih kurang 2,5 kilo, itu pun mutunya tidak sesuai. Tadi kita sudah coba memutar balik mobil minibus yang beratnya hanya sekian ratus kilo, tapi ternyata aspalnya tergores, terkupas dia. Berarti itu tidak ada mutu, karena diakibatkan jarak tempuh pekerjaan dengan AMP itu lumayan jauh. Perubahannya. Makanya orang nggak mulai sini tadi berarti ya. Lewat pantai sana ya. Ada burung jinak ya, buang.
Mak mana kali ini ya? Mak. Ada burung jinak terus mendampingi kita. Burung perkutut. Burung alapan nih. Kuliaran sudah gitu. Burung alapan ya. Simpang apa nih? Ini simpang Serafon. Simpang Serafon ya. Ini lokasi yang dikerjakan? Ya, lokasi proyek OTS Ah. yang dikerjakan oleh Flamboyan. Oh gitu ya. Nah, titik nolnya mulai ya ruas jalan provinsi. Titik nolnya itu mulai dari Batu Cambung-Ambung, Desa Lumbu Baik menuju Serafon. Nah ini simpang Serafon. Ini pas berdiri di simpang Serafon, kita lihat belum ada tanda-tanda pengaspalan. Belum ada tanda-tanda pengaspalan. Kita berharap karena deadline proyek MOTS ini akan segera berakhir di Desember 2022. Kita berharap kepada pemerintah Aceh agar serius menangani persoalan pembangunan jalan di Semelu ini. Karena masyarakat sangat mengharapkan, masyarakat Semelu sangat mengharapkan jalan ini diselesaikan. Kami minta juga kepada DPR Aceh ya, DPR Aceh semoga bisa melakukan pansus untuk turun ke Semelu dan kami berharap proyek ini bisa diselesaikan tepat waktu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ini kawan-kawan DPRK Semelu, kita mendatangi lokasi material Flamboyan, di mana kita menemukan material di lapangan ini tinggal sedikit, dan ini dipastikan tidak cukup untuk memenuhi base A yang belum dihampar ke ruas jalan yang mau diaspal gitu. Turun nih, lihat aspalnya nih. Ini desa Serafon dari ini nolnya kilometer ke 20.833. Jadi pengaspalan yang sudah dilakukan untuk proyek MUTS yang dikerjakan oleh Flamboyan, dari sinilah mulai, di sini sampai ke Lubuk Baik atau Batu Cambung-Ambung. Nah, lebih kurang ada 3 km yang super aspal. Sementara seharusnya dari paket MUTS itu untuk Flamboyan harus menyelesaikan 24 km ya. Nah, kondisi aspal lagi Pak. Kondisi aspal pun ini kebetulan mobil kita muter di sini. Di sini tergores aspalnya. Ini akibat kekurangan suhu nih, karena terlalu jauh. Ya, terlalu jauh dari AMP-nya kemarin, maka terjadi yang seperti ini. Ya. Dan Jadi sekali lagi kita berharap pada pemerintah Aceh dan DPRA, ya teman-teman bolehlah melakukan pansus ya. Kami harapkan bisa turun pansus ke Semelu melihat proses pembangunan jalan yang sedang berlangsung ini. Karena dari 24 kilo, kalau kita hitung dari 2021 sampai 2022 Desember nanti berakhir, sementara sampai sekarang baru 3 kilo di aspal. Nah, berarti lebih kurang masih 13% ya dari jumlah yang harus dituntaskan. Nah, waktunya tinggal 6 bulan lagi, karena berakhir di Desember 2022. Nah, kami berharap sekali lagi kepada kawan-kawan DPR Aceh agar melakukan pansus ke Semelu dan menginstruksikan kepada perusahaan pelaksana kegiatan ini serius dan segera menuntaskan. Pak Ihya, terkait masalah pembangunan jalan multi-use di Kabupaten Semelu ini sudah berapa persen Pak persentasenya yang Bapak ketahui? Baik, terima kasih. Ya, baik. Yang pertama sekali saya memulai di tahun 2021 ya, pemerintah Aceh telah meluncurkan 3 program yang sangat fantastis ya untuk Semelu, yaitu pembangunan jalan ruas Nasrehe Lewak ya, dan yang kedua ruas
Sinabang Sibigo. Bigo, Ya. Dengan jumlah anggaran yang sangat fantastis, Ya. dan satu lagi pembangunan irigasi raksasa di Desa Sigulai. Sigulai ya. Nah, akhir-akhir ini DPRK, dalam hal ini Komisi C, Komisi Infrastruktur DPRK Simelu, Ya. sering mendapatkan laporan dari masyarakat Ya. bahwasanya salah satu paket pekerjaan jalan multires ini yang dilaksanakan oleh PT Pelamboyan Ya. dengan titik nol dari Desa Lubuk Baik Ya. menuju Desa Serafon, Ya. lebih kurang ada 24 km. Ya. Nah, dengan nilai pagu 144 miliar koma sekian-sekian. Ya. Ya, tentu ada lebihnya lah. Ya. Nah, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, DPRK Simelu tentu menindaklanjuti laporan itu dengan bentuk melakukan kunjungan kerja Ya. ke lapangan. Dari hasil pemantauan Komisi C DPRK Simelu di lapangan, kita melihat pembangunan ruas jalan paket multires ini yang dilakukan oleh yang dilaksanakan oleh PT Pelamboyan, Ya. itu masih sangat memprihatinkan. Hmm. Masih sangat memprihatinkan. Kenapa saya katakan memprihatinkan? Karena kegiatan ini dimulai sejak tahun 2001 yang lalu. 21 ya. 2021 yang Ya. lalu. Dan akan berakhir pada Desember 2022 ini. Ya. Nah, sementara tinggal menghitung bulan, Ya. 2022 ini akan segera berakhir. ya. Nah, Dari hasil kunjungan Bapak-bapak DPRK khususnya Komisi ke lapangan, ya. Komisi C ke lapangan, bagaimana hasil di lapangan tentang volume pekerjaan Pelamboyan ini ya? Ya baik, terkait volume, makanya tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa setelah kita melihat, kita sangat prihatin. Karena memang dari 24 km yang volume jalan yang seharusnya akan diselesaikan dengan deadline Desember 2022 nanti, Yeah. yang baru terlaksana itu pengaspalannya 2,5 km. Ya, baru 2,5 km ya dari 24 km. dari 24 km. Itu Ya. dimulai dari 2021. Iya, dimulai dari ya tentu kontraknya kan Dari 2021 ya. dimulai dari 2021. Ya. Kemudian pencurahan atau peningkatan bodi jalan Kelas kelas B, ya. itu 10 km Ya. dan kelas A-nya 3 km. Nah, berarti kalau kita lihat dari fakta di lapangan, ada 14 km lagi yang belum ada tindakan sama sekali. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kami sebagai perwakilan masyarakat di Kabupaten Simelu. Ya, di mana seharusnya jalan itu sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, namun karena kelalaian oleh pihak ketiga atau pihak pelaksana yang belum juga menuntaskan pelaksanaan jalan ini, sehingga kemudian masyarakat Simelu belum bisa memanfaatkannya. Dan yang paling memprihatinkan adalah banyak sekali lubang-lubang besar yang ada di ruas jalan tersebut. Ya, kenapa memang itu menjadi prioritas untuk dibangun? Karena memang sudah rusak parah. Bahkan belum pernah diaspal selama Simelu ini terpisah dari Kabupaten Aceh Barat. Nah, oleh sebab itu kami atas nama Komisi C DPRK Simelu menghimbau kepada pemerintah Aceh agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan Pelamboyan ini, yang kami anggap sampai dengan saat ini itu belum menunjukkan ada tanda-tanda pekerjaan dalam waktu yang sangat dekat. Kemudian juga dalam peninjauan kami juga melihat ke titik timbunan material Pelamboyan. Itu tidak tersedia lagi material penimbunan baik kelas B maupun kelas base A maupun base B-nya. Kecuali hanya menyisakan sedikit saja, ya mungkin ada sekitar 5 sampai 10 kubik saja. Nah, di mana jalan yang belum tertangani itu 14 km. 14 km. Nah, tentu dengan stok material yang sangat terbatas,
saya tegaskan ini tidak akan bisa terselesaikan nah kalau pemerintah Aceh tidak segera mengambil tindakan. Nah, oleh sebab itu saya juga tadi sempat berkoordinasi dengan salah seorang PPTK di PUPR Provinsi Aceh. Saya tanyakan apa langkah-langkah PUPR yang sudah diambil dalam menangani persoalan ini. Nah, beliau menyampaikan bahwa mereka sudah pernah melakukan meeting dengan pihak pelaksana, bahkan sudah 2 kali. Meeting pertama mereka memberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian belum juga terlaksana dalam artian gagal. Kemudian meeting lagi yang kedua masih gagal juga. Dan ini akan dilaksanakan meeting yang ketiga. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kepada pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas PUPR Aceh, jangan mengulur-ulur waktu. Jangan mengulur waktu, segera ambil tindakan itu. Karena memang jangan sampai kemudian anggaran itu menjadi silva. Nah, silva itu adalah sesuatu yang sangat merugikan masyarakat. Dalam hal ini tentunya masyarakat Simelu yang dirugikan sebagai penerima manfaat. Sebagai penerima manfaat ketika jalan itu tidak selesai dilaksanakan tepat pada waktunya. Ya, ini kan program Multies ini kan tidak setiap tahun dikucurkan ke Kabupaten Simelu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Seperti saat ini aja. Ini Multies ini udah puluhan tahun baru ini dikucurkan ke Kabupaten Simelu. Iya, betul. Pak Dewan kan selaku representasi dari masyarakat, selaku wakil rakyat, penerima manfaat, upaya apa yang dilakukan dalam waktu dekat ini untuk menggenjot agar pembangunan jalan ini bisa segera terselesaikan? Ya, ada langkah yang sudah kita rencanakan. Yang pertama sekali, sekembali kami dari lapangan kemarin, kita juga sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan di DPRA. Dalam hal ini, salah satu yang kita komunikasikan adalah kita meminta DPRA turun ke lapangan untuk melakukan pansus, sehingga kemudian ada daya desak, ada daya dorong kepada pihak pelaksana agar mereka bekerja secara serius. Nah, dalam hal ini ya tentu teman-teman di Komisi 4 DPRA yang menangani infrastruktur. Dan kita berharap Komisi 4 itu bisa turun ke Simelu. Bisa turun ke Simelu untuk memantau langsung, melihat secara langsung apakah benar hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi C DPRK Simelu atau tidak gitu. Nah, itu kemudian yang kedua, kami juga akan melakukan audiensi. Kita akan melakukan audiensi dengan Komisi 4 DPR Aceh. Kalau misalnya tidak turun dalam minggu ini, DPRK Simelu akan melakukan pertemuan langsung dengan Komisi 4 DPR Aceh dan meminta kawan-kawan DPR Aceh agar turun ke Simelu. Karena ini serius, kita serius. Nah, kenapa kita serius? Simelu saat ini belum bisa belum teraspal seluruhnya. Nah, ketika kita mendapatkan anggaran yang luar biasa fantastis dari Provinsi Aceh, maka kita meminta ini jangan disia-siakan. Betul. Karena kalau kita berharap dari APBD Simelu sendiri tidak akan tuntas. Betul. Bahkan sampai berakhir pun periode kepala daerah yang ada sekarang ini tidak akan mampu dituntaskan. Oleh sebab itu ini sebuah peluang besar di mana Provinsi Aceh memberikan anggaran dalam bentuk kegiatan Multies dan ini tidak boleh disia-siakan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kami berharap kepada seluruh stakeholder yang terkait, baik pemerintah Aceh, PUPR, DPRA yang tentu bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai penyelenggara pelaksana dan pengawasan dalam bentuk pelaksana dan pengawasan. Ya, sekali lagi kami sangat mendesak teman-teman dari Komisi 4 DPR Aceh agar melakukan kunjungan kerja ke Simelu dan untuk PUPR sendiri segera mengambil langkah yang serius, langkah yang konkret. Ya, kalau memang dari evaluasi yang ketiga kalinya ini pihak pelaksana juga masih dianggap tidak mampu, ya ambil langkah konkret. Kalau memang perlu harus diputuskan kontrak, putuskan kontrak. Kenapa harus diputuskan kontrak? Karena memang waktu deadline yang ada itu tinggal hitungan bulan. Di mana kita tahu bahwa hari ini kita sudah di penghujung bulan Mei 2022. Baik, dari kunjungan Bapak
Ihya dan kawan-kawan ke lapangan. Itu kan Ya. multi-use kan untuk pembangunan jalan ada 2. Ya, Yang pertama yang dilakukan oleh Flamboyan, Ya. atau yang satu lagi yang dilakukan oleh PT ALS ya kalau nggak ALS salah ya. Itu dari kedua itu bagaimana hasil peninjauannya, Pak? Bukan kita membandingkan ya, Ya. bukan kita membandingkan, tapi karena memang kita melihat fakta di Lapangan, ya. lapangan Hmm. dari pekerjaan yang sama-sama dalam bentuk pengaspalan, Ya. tentu progresnya sudah lebih jauh yang dilakukan oleh ALS. ALS ya. Nah, Udah ALS. berapa kilo yang sekarang yang sudah di aspal oleh ALS? Kita melihat kemarin sisanya yang kita lihat ini, sisa Ya. yang belum teraspal itu lebih kurang 4 sampai 5 kilo lagi yang Dari belum. total Berapa ya? Saya agak 20-an. kalau 20-an salah. juga ya. Udah 20 kilo berarti kalau 5 kilo lagi yang belum teraspal. Ya. Dan ketika kita melihat ke AMP-nya ALS, kita juga kemarin mampir di AMP ALS, Ya. kita melihat banyak stok material di situ. Iya. Artinya, kalaupun kemudian mereka bergerak dan sedang bergerak, Hmm. kita pada saat perjalanan menuju Serafon banyak bertemu dengan mobil yang sedang melangsir material aspal Iya. yang sedang dilakukan oleh ALS. Hmm. Nah, oleh sebab itu saya juga menyarankan kalau memang PT Flamboyan ini tidak mampu melaksanakan lebih tepat waktu, Hmm. maka kemudian ya kita bukannya ingin menggiring ke sana ke sini, tidak. Iya. Nah, tapi kita berharap agar jalan ini bisa dituntaskan dan terhadap kapasitas kualitas jalan Iya. yang sudah dibangun di 2,5 km oleh Flamboyan ini. Heeh. Kebetulan tim kita kemarin memutar balik mobil Iya. di ruas jalan yang sudah diaspal Di mana tuh? di Serafon. Di titik yang dikerjakan Flamboyan ya? Iya, Nah, di titik yang dikerjakan Flamboyan. Nah, ini tingkat mobil Kijang saja, Innova. Ya? Innova, Hmm. Kijang Innova, ini aspalnya terkelupas. Oh, gitu. Nah, ini kan bisa jadi itu menandakan apa itu? ya kualitas aspalnya kan tidak bagus, berarti kualitas aspalnya tidak bagus ya. Oleh sebab itu kita menyarankan mungkin ini bisa jadi disebabkan karena produk aspal atau AMP-nya Flamboyan Ya. ini kan berada di Sumelu Timur. Iya. Nah, sehingga jarak tempuh yang sangat jauh ini membuat kualitas aspal yang sudah tidak baik sampai di lokasi. Di lokasi ya. Nah, oleh sebab itu ini juga menjadi pilihan-pilihan penting untuk PUPR ke depan untuk menentukan siapa sih pemenang tender yang qualified dalam hal ini yang bisa memenuhi semua kriteria atau spesifikasi kualitas mutu dari jalan atau bangunan yang sedang direncanakan. Baik, terima kasih Pak Ihya yang siap. sudah memberikan tanggapan terhadap kelambanan atau daya serap perusahaan yang rendah mengakibatkan bisa jadi di PHP nih masyarakat kalau hanya seperti itu pekerjaannya. Ya. Untuk ini dengan hadirnya Bapak Ihya di studio Teras Aceh dapat menggenjot motivasi perusahaan untuk dapat menyelesaikan pembangunan jalan dari arah Lubuk Baik menuju Serafon. Serafon ya. Sehingga masyarakat yang di penghujung Simelu yang sudah mendambakan jalannya terhaspal mungkin puluhan tahun Pak ya, udah puluhan tahun. Ya, sudah puluhan. Semoga bisa terlaksana. Terakhir Pak, apa harapan Bapak kepada tentunya kepada pemerintah Aceh dan DPRA? Harapan saya yang pertama sekali dari laporan yang sudah dan akan kita sampaikan kepada pemerintah Aceh terhadap hasil kunjungan kerja yang kita lakukan, ini segera ditindaklanjuti, sehingga kemudian masyarakat tidak merasa di PHP seperti yang Pak Asmadi bilang tadi. Nah, sehingga kemudian mereka bisa yakin bahwa fasilitas jalan umum ini bisa
segera dinikmati oleh masyarakat Sembelu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, karena memang sangat memprihatinkan, itu menjadi jalur utama, bahkan satu-satunya jalur bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas baik pemerintahan, ekonomi, pendidikan, semua tertumpu pada jalan itu. Tidak ada jalan lain. Ya, jadi saya pikir begitu, Pak Aspadi. Baik, terima kasih Pak Ihya yang sudah berhadir ke studio Teras Aceh. Pada sore hari ini saya Asmadi MS selaku host bertugas bersama Bapak Ihya Ulumuddin SP MH mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.